Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono dalam seri tutorial Microsoft Excel. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang fungsi if, di mana fungsi if bisa digunakan untuk mendapatkan sebuah nilai dengan persyaratan tertentu. Namun fungsi if itu digunakan untuk persyaratan yang tentunya sederhana. Apabila persyaratan atau syarat-syarat yang diberikan memiliki jumlah yang banyak, maka tidak mungkin kita akan menuliskan if berkali-kali sesuai dengan banyaknya syarat yang diberikan. Contohnya dalam kasus ini, misalkan ada golongannya sampai 1A sampai 4D, misalkan, artinya ada sekitar 16 golongan, tidak mungkin kita mengetikkan if sampai 15 kali. Ya, tentunya itu sangat kurang efektif. Nah, dengan fungsi lookup yang dibagi menjadi VLOOKUP dan HLOOKUP, V yang dimaksud adalah vertikal dan H ini adalah horizontal. Baik, apa yang membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, karena fungsi lookup ini membutuhkan tabel bantu untuk mendapatkan nilainya. Jadi perhatikan di sini ada tabel bantu, ada dua buah tabel bantu, yaitu tabel gaji dan tabel pajak. Nah, tabel gaji ini bentuknya adalah vertikal, jadi berkolom vertikal. Sedangkan tabel pajak di sini bentuknya horizontal ke kanan. Baik, untuk menggunakan tabel yang vertikal maka kita gunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan tabel yang horizontal kita gunakan yang HLOOKUP. Baik, sekarang kita langsung saja coba di sini. Di sel E7 kita akan mencari gaji pokok dari pegawai atas nama Triyono dengan golongan 3A. Kita coba ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP, ya, VLOOKUP, buka kurung. Nah, di dalam kurung itu ada beberapa parameter. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah nilai pada tabel utama. Di sini lookup value-nya adalah ini, sel D7. Kita bisa klik di sini, ini sebagai lookup value. Kemudian formatnya di sini titik koma. Tentunya ini menyesuaikan dengan komputer Anda. Jika di komputer Anda muncul koma, maka isi dengan koma. Baik, saya menggunakan titik koma. Berikutnya adalah kita diperintahkan untuk menginputkan tabel array. Nah, tabel array ini adalah diambil dari tabel bantu. Caranya kita bisa seleksi dari sini sampai ke dari L9 sampai ke O12, seleksi. Kemudian kita perlu mengabsolutkan. Jadi dengan cara tekan tombol F4 sehingga muncul simbol dolar seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan titik koma. Nah, di situ kita disuruh menginputkan kolom index number, artinya gaji pokok ini dalam tabel bantu ada di kolom keberapa. Jadi hitungannya ini kolom ke-1, ini kolom kedua, sehingga gaji pokok adalah kolom kedua. Kita isi dengan 2. Kemudian kita lanjutkan dengan titik koma. Nah, di situ ada rank lookup. Sebenarnya ini bisa dikosongkan saja. Kita hapus titik komanya, tutup kurung, lalu enter. Baik. Nah, untuk gaji pokok Triyono kita sudah bisa temukan bahwa gajinya adalah 3.250.000 berdasarkan golongannya 3A. Baik, kita bisa kopikan rumusnya dengan menarik, klik tahan tarik di handle-nya, tarik ke bawah seperti ini. Maka gaji pokok pegawai sudah terisi secara otomatis. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita ganti untuk lookup value-nya atau table array, maksud saya di table array-nya di sini
Table array ini kita bisa ganti dengan nama table array-nya. Jadi kita bisa berikan dulu nama di tabel bantunya, sehingga kita bisa ketikkan nama, tidak perlu melakukan seleksi manual seperti itu. Baik, kita hapus dulu. Kemudian kita berikan nama dari tabel bantunya. Misalkan kita seleksi dari sel L9 sampai ke O12. Nah, untuk memberikan nama tabel, kita bisa mengisi di bagian ini. Nah, ini kan ada kotak name box atau kotak nama ya. Di sini kita isi dengan gaji. Ya, gaji misalkan. Oke. Kemudian ini juga bisa kita kasih nama dari sini. Ingat, yang diseleksi hanya isinya. Di sini pajak. Enter. Ya. Kita harus ingat bahwa nama dari tabel bantu untuk tabel gaji adalah gaji, dan untuk tabel pajak adalah pajak. Sehingga rumusnya bisa lebih mudah dibuat, sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, lookup value-nya adalah ini, kemudian titik koma, kita ketik gaji. Nah, secara otomatis akan terseleksi pada tabel bantunya. Koma, kolom indeksnya sama 2 tadi ya, gaji pokok adalah kolom kedua, tutup kurung, enter. Baik, gaji pokok sudah ketemu. Berikutnya tunjangan, kita masih menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung ya, lookup value-nya masih tetap sama, golongan, titik koma, tabelnya juga tabel yang sama, gaji, koma, bedanya adalah nomor kolomnya, dimana di sini adalah kolom tunjangan itu ada di kolom ketiga, jadi koma 3 ya, tutup kurung, enter. Baik, kita bisa kopikan ke bawah, dan juga transportnya sama dengan VLOOKUP. Baik, buka kurung, lookup value-nya tetap sama, golongan, titik koma, tabel array-nya gaji, titik koma, kemudian kolom untuk transport adalah kolom keempat, kita isi dengan 4, tutup kurung, enter. Ya, oke, sekarang ini sudah ketemu. Oke, berikutnya untuk total gaji, kita bisa gunakan fungsi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang fungsi statistik atau statistika, di mana ada fungsi sum ya, sama dengan sum atau sum buka kurung ya. Ini kita seleksi dari sini ke sini, tutup kurung, enter. Nah, itu jumlahnya, kita bisa kopikan ke bawah. Baik, sudah selesai. Kemudian pajak. Nah, untuk pajak kita akan tampilkan pajak ini berdasarkan tabel bantu yang kedua, yaitu tabel pajak. Nah, karena tabel pajak ini bentuknya adalah baris atau horizontal ke kanan, maka kita gunakan fungsi HLOOKUP. HLOOKUP buka kurung ya. Jadi penulisan fungsi ini huruf besar kecil juga tidak jadi masalah. Lookup value-nya masih berdasarkan golongan. Kemudian titik koma, tabel array-nya kita isi dengan pajak. Oke. Kemudian nah, di sini sekarang bukan nomor kolom lagi, tapi nomor baris. Pajak itu adalah baris kedua. Di sini maksudnya, ini baris pertama, ini baris kedua. Tutup kurung, enter. Nah, kenapa munculnya 0,25? Jadi ini bisa kita kopikan dulu ke bawah, kemudian kita buat formatnya persen. Dan kalau masih terjadi seperti ini berarti terjadi pembulatan. Kita bisa lakukan setting atau pengaturan desimalnya. Kita bisa klik di sini ya, seperti itu ya, sehingga nilainya bisa sama seperti ini ya. Baik,
berikutnya adalah gaji bersih. Nah, untuk gaji bersih itu didapatkan berdasarkan total gaji dikurangi 2,5% dari total gaji. Jadi caranya sama dengan total gaji, kita klik dikurangi. Nah, karena kita akan mendapatkan nilai 2,5% dari 4.050.000, maka ini tambahkan buka kurung, klik lagi total gaji dikali dengan pajak di sini, klik tutup kurung, enter ya. Ya, jadi maksud dari rumus ini adalah total gaji dikurangi 2,5% dari total gaji, enter ya. Jadi itu gaji bersihnya seperti itu. Kita bisa kopikan ke bawah ya. Nah, sekarang kalau sudah, kita tinggal atur formatnya. Ini kita buat RP Indonesia ya. Kalau jadi seperti ini muncul tanda pagar, kita tinggal lebarkan atau atur kolomnya ya. Oke, ini ada format desimalnya 2, kita bisa kurangi ya, seperti itu ya. Oke, Anda bisa atur sesuai dengan format yang diinginkan tentunya. Baik, ini bisa kita atur center, ini juga sama seperti ini. Kita buat ini ya, rupiah. Baik, sampai di sini sudah selesai. Kemudian kalau kita tidak menginginkan tabel bantunya ini muncul, Anda bisa lakukan hidden column ya, hidden column. Kolomnya disembunyikan, kita bisa blok seperti ini. Kita bisa klik kanan, hide. Nah, kalau disembunyikan berarti ini tidak berubah. Tapi kalau dihapus maka ini akan error ya, karena sumber datanya tidak ditemukan. Nah, untuk menampilkan kembali bisa klik kanan, pilihannya adalah unhide. Baik. Atau kita juga bisa letakkan ini sebenarnya di ini, kita copy ya. Kita copy, kita letakkan di sheet yang lain, misalkan di sini. Kita paste. Pastenya kita bisa memilih format di sini ya. Nah, seperti itu. Atau ya kita bisa pilih di sini ya. Seperti ini misalkan ya. Nah, kita bisa atur ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, namun ini namanya harus dibuat juga, gaji, enter gitu ya. Nah, maka dia akan merujuk ke sini. Karena apa? Karena ada nama yang sama. Oke, berarti ini tidak boleh dikasih nama gaji. Nah, ini bisa kita hapus dulu saja. Ini kita hapus saja dulu. Nah, cuman masalahnya kalau dihapus ini, oh ya, ini nggak ada rumusnya ya. Oke, nggak jadi masalah. Ini kita bisa hapus, delete. Ya, error di sini ya. Kita bisa perbaiki di sini. Ini kasih nama gaji. Ini kasih nama pajak. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau tabel bantunya itu kita berikan nama, maka dia akan dibaca selagi masih berada dalam workbook yang sama ya, atau dalam buku kerja yang sama, maka di sheet yang lain pun akan terbaca seperti itu ya. Mungkin kita menginginkan bahwa ini ada di sheet 1 dan ini ada di sheet berikutnya. Oke, seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Yang penting pemberian nama dilakukan dengan benar. Kemudian juga di sini penulisan namanya jangan sampai salah. Jadi kalau kita menggunakan nama tabel, mau tabel yang ada di sheet yang lain, yang penting tidak ada di file yang lain. Kalau masih dalam satu file ini, maka masih terbaca. Oke, saya rasa cukup dulu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di pekerjaan Anda masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.